Selamat datang kembali di channel saya. Perkenalkan, nama saya Aliusal Alfalah. Jadi di sini kita akan melanjutkan materi kita di JavaScript, di mana pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara men-styling elemen HTML menggunakan JavaScript. Seperti yang kita tahu bahwa sebelumnya, ketika kita ingin membuat sebuah styling pada elemen HTML, kita memerlukan sebuah file CSS seperti itu. Nah, sekarang, bagaimana cara agar kita bisa men-styling elemen HTML tanpa menggunakan CSS? Jadi di sini kita akan mencoba menggunakan JavaScript. Namun tentu saja mungkin tidak akan sekompleks menggunakan CSS ya. Tapi ini akan penting bagi kalian yang ingin membuat sebuah project untuk kalian sendiri ataupun untuk orang lain seperti itu. Jadi memang ada beberapa kasus yang mengharuskan atau lebih baik kita menggunakan CSS ataupun styling dari JavaScript seperti itu. Nah, di sini saya sudah ada contoh elemen tag page seperti ini ya, dengan ID text lalu berisikan hello world. Kalau kita klik kanan lalu open with live server, maka akan mengeluarkan seperti ini ya, tulisan hello world seperti biasa, tidak ada masalah. Nah, sekarang kita ingin mencoba bagaimana styling teks hello world ini dengan menggunakan JavaScript. Baik, yang pertama yang kita lakukan adalah kita membuat file JavaScript-nya dulu ya. Di sini saya sudah membuat file JavaScript dengan nama main.js. Kita taruh sini. Nah, ini adalah filenya main.js. Kemudian kita seleksi elemen mana yang ingin kita manipulasi. Nah, di sini sudah ada ini ya, elemen P ini dengan ID text. Kita bisa masukkan dalam variabel fonts text seperti ini, misalkan untuk nama bebas ya, nama variabel sama dengan dokumen get element by ID seperti ini. Lalu kita masukkan ID-nya adalah text. Nah, dalam JavaScript kalian bisa menambahkan titik koma ataupun tidak seperti ini. Jadi bebas ya. Lalu kemudian kita bisa panggil teks seperti ini, teks, kemudian style, lalu titik lagi. Nah, di sini sudah ada berbagai macam suggest atau pilihan ya. Nah, ini sangat banyak, bisa kalian sesuaikan. Misalkan kita ingin ubah warnanya, maka kita pilih color sama dengan, misalkan kita ingin ubah menjadi biru seperti ini. Nah, kita simpan, lalu kita lihat. Maka teks akan berubah menjadi warna biru seperti ini. Jadi itu adalah penggunaan dari styling di JavaScript. Kemudian kita juga bisa memilih yang lain, misalkan di sini ada banyak ya, misalkan ada font, kita coba font, ada font style, font size, kita coba font size, misalkan 20 pixel misalkan, akan membesar ya. Kita coba 100 pixel akan lebih jelas, coba. Nah, akan lebih jelas ya, seperti ini. Ini font size, misalkan ada lagi, apakah ada margin? Nah, margin juga ada ya. Misal kita set jadi 0 pixel, maka dia akan rapat seperti ini. Dan lain-lain. Jadi memang salah satu kelebihan menggunakan JavaScript adalah dia bisa memanipulasi elemen dari HTML. Jadi selain menggunakan CSS, kita juga bisa memanipulasi styling menggunakan JavaScript. Oke, jadi itu adalah untuk DOM CSS. Nah, untuk materi yang kedua, kita ada yang namanya DOM event. Apa sih DOM event? DOM event adalah bagaimana suatu HTML atau elemen HTML itu dapat melakukan sesuatu ketika mendapatkan interaksi dari user. Jadi ada beberapa cara sebenarnya. Yang pertama, kita bisa memasukkan sebuah event kemudian functionnya dalam HTML, ataupun kita bisa melakukan yang namanya add event listener seperti itu. Di sini kita ada button ya, button. Kita coba buat button dengan nama ubah warna seperti ini. Oke, di sini kita juga sekaligus ingin mencoba ya
memadukan antara DOM CSS tadi dengan DOM event ini. Misalkan cara yang pertama, kita bisa memanggil function JavaScript yang nanti akan dijalankan di tag HTML seperti itu. Nah, untuk event sendiri itu sebenarnya ada banyak. Jadi kita bisa coba keluarkan subject-nya dari Visual Studio Code dengan cara on seperti ini. Nah, di sini akan ada banyak event ya. Ada on click ketika diklik, on change ketika elemen itu value-nya berubah, kemudian ada on blur, on abort, dan lain-lain. On double click juga ada. Jadi kalian bisa explore sendiri ya. Yang pertama kita akan coba on click seperti ini, lalu kita buat nama functionnya atau nama metodenya. Misalkan kita buat namanya ubah warna seperti ini. Nah, kemudian kita coba pertama untuk mengecek apakah ini sudah berfungsi atau belum, kita bisa buat functionnya seperti ini, function ubah warna seperti ini. Nah, lalu kita alert ya, alert button berfungsi seperti ini. Kita simpan, kita lihat. Nah, sudah ada button ya di sini, ada tombol. Ketika kita klik, on click, nah maka dia akan mengeluarkan sebuah alert seperti itu. Jadi untuk membuat elemen ini dapat melakukan sesuatu ketika user atau dalam hal ini saya ya, itu mengklik ini. Nah, seperti itu. Ini untuk event on click. Untuk event yang lain kalian bisa eksplorasi ya. Namun intinya adalah seperti itu. Oke, jadi sekarang kita akan coba memadukan antara materi DOM CSS tadi dengan DOM event. Caranya adalah kita buat dulu variabel ya, namanya text seperti tadi, kemudian dokumen element ID, kemudian text seperti ini. Nah, lalu kita coba text, kemudian style. Nah, kemudian kita coba ubah warnanya ya, color, kemudian ubah menjadi biru. Nah, seperti ini. Kita zoom saja biar kelihatan. Nah, ketika kita klik, maka seharusnya tulisan ini akan berubah menjadi warna biru. Kita coba klik. Nah, maka dia akan menjadi warna biru. Seperti itu. Misalkan kita coba lagi tambahkan text, style, kemudian font width, kita coba bold ya, bold. Kita refresh. Nah, kita lihat apa yang terjadi. Nah, maka ketika kita klik, dia akan berwarna biru dan menjadi tebal seperti ini. Kalian bisa berkreasi ya sesuka kalian. Misalkan kita tambah lagi text, style, misalkan ada ini, di sini ada banyak ya. Kalian bisa coba kita background color, kita background color menjadi red misalkan. Kita coba klik, nah akan bereaksi ya seperti itu. Jadi itu adalah DOM event. Selain menggunakan cara seperti ini, kalian juga bisa melakukan pemanggilan ataupun melakukan sebuah pembuatan interaksi dari JavaScript ini di dalam JavaScript-nya. Misalkan seperti ini, kita buat button ini memiliki ID ya, namanya btn atau button seperti itu. Kemudian kita coba simpan dalam variabel button dengan get id, kemudian button seperti ini. Nah, kemudian ini bisa copy saja dulu ya, copy atau cut saja nggak apa-apa. Oke, kita hapus. Kemudian kita coba seperti ini, button add event listener huruf. Nah, di sini terdapat dua parameter ya. Parameter pertama adalah sebuah eventnya. Misalkan kita coba klik ya, atau kita coba control spasi untuk melihat berbagai macam event yang ada di sini. Nah, di sini banyak ya.
Saya coba pilih yang klik. Nah, klik ini. Kemudian parameter yang kedua berupa function. Seperti ini. Function. Seperti ini. Nah, ini adalah untuk apa yang akan dilakukan nanti. Kemudian kita paste. Nah, kita simpan. Kita lihat. Maka hasilnya akan sama. Jadi seperti itu. Ada dua macam cara untuk membuat elemen HTML itu bisa bereaksi ketika user berinteraksi ya. Yang pertama adalah membuat function di sini seperti yang awal tadi, kemudian yang kedua adalah dengan cara seperti ini. Seperti itu. Untuk penggunaan JavaScript yang native itu memang kadang kebanyakan menggunakan hal seperti ini ya. Seperti ini, jadi event listener dan lain-lain. Namun, ketika kalian sudah belajar lebih dalam menggunakan framework seperti Vue.js atau React.js, sejauh pengalaman saya adalah mereka itu dari framework itu menggunakan tipe yang pertama, seperti itu. Jadi kita buat dulu on apanya, eventnya apa, kemudian functionnya apa, seperti itu. Misalnya function tadi ubah warna, seperti itu. Jadi memang terdapat berbagai macam pilihan. Silakan kalian sesuaikan saja dengan kebutuhan. Kurang lebih seperti itu.